وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibuku semuanya, serta adik-adik dan anak-anakku yang dimanapun berada, yang paling mahal yang kita miliki adalah akidah. Dan dialah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang mukmin, mana munafik, mana muwahhid, mana musyrik. Jadi kalau selama akidahnya tidak bisa membedakan ini, berarti ada masalah dengan akidahnya. Tidak mungkin disatukan mukmin dengan munafik, muwahhid dengan musyrik. Bahkan mungkin susah juga menyatukan antara yang saleh dengan yang fasik. Dan lebih susah pula dalam kenyataannya menemukan ahli sunnah wa ahli bid'ah wal ahwa. Lebih susah. Itu yang pertama. Maka jaga akidah ini. Yang kedua, akidah tidak pengalaman dan bukan uji coba. Sebab banyak yang menguji dan mencoba, salah uji dan salah coba. Seluruhnya lahir keyakinan jahiliyah. Sejak umat Nabi Nuh lagi, mereka mencoba meyakini dengan temuan dan pengalaman sendiri atas usulan juga orang lain. Akhirnya mereka tersesat jalan. Oleh sebab itu, akidah sebagaimana kita ambil hukum-hukum fikih, akhlak dan adab dari Allah dan Nabi SAW, demikian juga akidah lebih lagi, karena masalahnya tidak bisa diijtihadkan. Masalahnya adalah berita yang harus diyakini. Maka ikutilah seperti yang diyakini oleh generasi yang pasti lebih berilmu, lebih hikmah, lebih selamat, as-salafus salih, sehingga mereka terbukti tidak terpecah. Itu generasi sahabat. Walaupun bibit-bibit perpecahan sudah ada di zaman mereka. Khawarij lahir di zaman Utsman, Syiah lahir di masa Ali, ya kan? Qadariyah sudah ada di akhir masa sahabat. Demikian juga dengan Jabriyah, Syiah dan Murji'ah lahir. Tapi sepanjang yang kita ketahui, tak ada sahabat yang terlibat di dalamnya. Tidak sebagai pendukung, tidak sebagai pembina, tidak sebagai penasehat, tapi mereka semuanya berlepas diri dari bid'ah dan ahlinya. Berlepas diri dari bid'ah dan ahlinya. Dan inilah manhaj mereka. Tapi apakah mereka tidak pernah bersalah? Itu urusan lain ya saya. Nah, karena kullu bani Adam khata'un. Nabi sudah sebutkan itu. Tapi di manhaj mereka di jalan yang benar. Kita kalau boleh dianalogikan, orang yang berjalan di jalan yang benar bisa saja terlibat kecelakaan. Bisa karena dia yang lalai, misalnya terlalu kencang, tertabrak yang di depan, atau di jalur lambat dia jalan cepat, di jalur cepat jalan lambat. Dan ini ada di setiap di setiap masa, setiap tempat. Orang-orang yang masya Allah dia benar manhajnya, tapi kadang terlibat ghudu. Ada yang masya Allah semangat menerapkan sunnah Nabi SAW sehingga gulu, sehingga siapa yang tidak sama dengan dia keluar dari al-sunnah. Ada. Apakah dengan demikian dia salah? Dia salah memang di sini, tapi keluar dari manhaj tidak. Demikian juga orang yang kadang-kadang dia semangat dari sisi maka saya benar ikut salafus salih, ikut al-sunnah wal jamaah, tapi lemah dalam mengerjakan dan mengamalkannya. Nah, apa kita katakan? Gara-gara dia belum bisa melaksanakan karena suatu sebab, lalu kita keluarkan. Mohon maaf ya sebagian saudara-saudara kita mengaku al-sunnah wal jamaah, mengikut as-salafus salih, yang melihat saudaranya merokok, dipikirnya rokok itu manhaj kita. Ini dosa lain pada dengan dosa. Dia sudah ikut dan semangat gitu sunnah Nabi SAW, tapi belum bisa. Atau misalnya sekarang ya juga lagi viral ya, misalnya begini, di Arab Saudi terjadi konser misalnya kan. Nah, berarti dengan konser berarti salah manhajnya? Tidak. Ya bukan ini masuk manhaj. Ini maksiat yang dilakukan baik secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri. Sebenarnya masalah ini kalau di kita kan semuanya, bukan hanya sebagian, bukan sekali setahun. Di kita tiap hari ada konser. Bahkan mohon maaf, acara keagamaan pun di kita ada konser. Di sana alhamdulillah tidak ada ulama yang menyetujuinya. Tidak ada ulama yang menyetujuinya.
Cuman diadakan oleh orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang dekat dengan penguasa. Dan itu sekali musim kan. Karena udah lama sekali mereka puasa kan. Akhirnya antum suruh-suruh juga mereka buat. Kan banyak yang tekan-tekan dari luar. Negara-negara lain menekan-nekan juga pemerintah di situ. Akhirnya melalui beberapa orang yang akhirnya terjadi juga. Dan kita tiap hari sama ketika kita juga menyentil dengan masalah hak-hak pekerja. Di negeri kita lebih banyak kayaknya ya orang-orang yang dilantarkan oleh majikannya lebih banyak. Kalau tidak percaya baca aja koran-koran. Ya tentuan saya lama di sana dan selalu baca koran walaupun kawan kita tidak setuju dengan baca koran karena dianggap manhaj itu. Kalau ikut Rasulullah Sunnah tidak boleh baca koran. Ini kan lucu-lucuan juga kadang-kadang. Ini kan ulu ini. Nah, dari satu sisi dia benar tapi sisi ini kekeliruannya. Nah, saya baca koran. Alhamdulillah. Jarang kita temukan yang namanya kriminalitas. Beda kontras dengan apa yang terjadi di negeri kita atau negeri Islam lainnya, negeri Timur Tengah semuanya yang rata-rata penuh halaman-halamannya dengan kejadian pembunuhan, penodongan, jambret, pencurian, pemerkosaan, penghinaan dan sebagainya. Tapi di sana alhamdulillah jarang terjadi. Lalu terjadi 2-3 kali yang sepekan. Antum jadi kebesar-besar, antum tidak adil sebenarnya. Antum tidak adil. Tapi begitulah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti atubdil masawiyah. Kalau sudah mata suka, yang buruk pun terlihat cantik. Tapi kalau sudah mata tidak suka, yang melihat yang baik pun akan jadi buruk. Allah musta'an.